orang salah, tapi Tuhannya umat Islam menghukum orang yang bersalah dan menyelamatkan orang yang benar. Karena Tuhannya umat Islam maha adil. Gitu, ya. Oke. Oh, betul. Sebenarnya saya pengen itu minta maaf buat para muslim yang tersinggung. Beneran saya Nggak muslim. apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kita justru menunggu syubhat-syubhat beginian. Bah, Kita tuh udah berapa kali menjawab. Jadi Ya, kita udah sering menjawab ini. saya Menjawab ingin syubhat-syubhat ini. menjaga Karena keimanan gini, saya. Menjawab akhi, pertanyaan saya, Bu. akhi Wami, dengarkan saya. Ketika ada perintah dari Rasulullah SAW, ketika kamu dapat informasi dari orang fasik, yang perlu kamu lakukan yang pertama, jangan kamu tolak dulu mentah-mentah. Yang kedua, jangan kamu telan bulat-bulat, kamu terima juga. Kamu harus telusuri. Yang pertama, hadis yang dia bawa lewat apa? Siapa periwayatnya? Lihat bahasa Arabnya. Bagaimana ulama mentafsirnya? Jangan sembarangan tafsir karena ini menggunakan bahasa Arab. Lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apakah mereka bisa mempelintir? Ya bisa. Diganti-ganti matanya? Ya bisa. Diganti perawinya? Ya bisa. Apapun bisa dilakukan. Saya sudah menemukannya. Saya sudah menemukan 20 hadis yang dipelintir, yang matannya dirubah. Mengerti matan? Matan adalah isi. Narasi di dalam hadis itu diganti sedemikian rupa untuk memfitnah Rasulullah SAW. Sekitar 20-an kami kumpulkan itu, kami temukan itu dan kami cari yang aslinya bukan begitu bunyinya, diganti sama mereka. Inilah dia. Kita tidak berani memprintir ayat orang lain ya, karena kita mengambil dari aplikasi yang tervalidasi, maksudnya yang resmi yang dipakai mereka, itu yang kita pertanyakan. Kalau mereka apa yang mereka lakukan? Pelintir sana, pelintir sini. Itu sudah biasa. Kita tunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kita jawab syubhatnya. Agar apa? Lalu kita akan kembalikan. Siapa sih yang mati diracun? Kalau memang Rasulullah wafat diracun, harusnya ya itu 4 tahun ada racun di dalam badan orang. Secara logika, siapa sih yang bisa bertahan kena racun 4 tahun, menikah, kemudian berperang, kemudian menaklukkan kota Makkah. Luar biasa baginda Rasulullah. Ada nubuatan seseorang yang mati diracun karena diberikan cuka asam. Ada. Saya mau sebutkan. Oh, kalau saya sebutkan nanti pada rusuh, panas. Nanti saya sebutkan dalilnya ya. Tentang budak Kores, silakan dilanjut Kores, bahwa budak itu bukan ada duluan ada di Al-Quran ya, tapi sebelumnya sudah ada. jadi mereka nggak tahu gitu. Bahwa dalam Yahudi itu dari Kidusin 1 ayat 1, wanita itu bisa halal atau koser untuk kita dengan cara 3. Sama ayah. Pertama itu adalah menggunakan dokumen, kedua itu menggunakan uang, ketiga ini menarik ini. Ini berhubungan dengan budak. Ketiga itu adalah dengan seksual intercourse di Misnah Kidusin 1 ayat 1. Wah, meledak. Maka dari itu ketika bedanya gini, jadi Yahudi agamanya Yesus sama Islam. Jadi kalau Islam itu ketika kita bersetubuh dengan budak tetap statusnya budak. Tapi kalau Yahudi, karena Misnah Kidusin 1 ayat 1, itu halal langsung dipakai auto istri. Inilah menjelaskan kenapa Yesus tidak mengajarkan umur akil balik gitu. Karena misalnya kalau cewek nggak punya cowok atau pasangan dan cowok juga tidak punya pasangan, mereka langsung ngentew itu halal. Hayo. Itu halal loh. Serius, berbeda dengan Islam. Kita itu mesti ada mahar, wali, saksi, walimah, dan juga wali, saksi, wali, mempelainya. Itu mesti komplit semua supaya pernikahan bisa disebut halal. Kalau nggak ada itu semua, itu jadinya batil. Kalian nggak punya itu, kawan-kawanku. Kalian nggak punya itu. Akil balik nggak punya, hukum aurat nggak punya, hukum pernikahan nggak punya gitu. Bagaimana mau membedakan persetubuhan halal dengan persetubuhan haram? Bagaimana mau membedakan zina dengan nikah? Ayo. Itu yang pertama. Terus sekarang kita yang kedua. Yang kedua tadi apa? Racun. Coba deh ditanyain itu kepada para penghujat Tritung. Yang di Al-Haqqah ayat 65 sampai 67 itu di sana menggunakan apa Arabiknya? Terus yang di hadis itu Arabiknya apa? Gua hitung sampai 3, 1, 2, 3. Lah kalian nggak akan tahu. Kalian para Kristiani yang di Nusantara sangat-sangat terbutakan oleh bahasa-bahasa asli dari Arabik. Apalagi Hebrew, apalagi Greek. Iya dong. Kalau kita pakai bahasa asli. Yes, karena di Al-Haqqah itu dia menggunakan watin. Atwatin. Apa artinya atwatin? Atwatin itu artinya vena.
Lah sekarang kalau misalnya di hadis apa? Di hadis itu abari. Abari apa abari? Abari aorta. Pembuluh darah yang paling besar. Buar meledak gitu. Inilah kenapa kalau misalnya kalian terkutat pada terjemahan, susah melawan muslim, susah serius. Apalagi kami muslim milenial gitu. Yang diceng-cengin, ceng-cengin balik. Ya, Kalau tadi misalnya kita sudah ada ceng-cengin balik, aku kalian bisa siapa ribut ya. gitu loh. Iya nih, satu lagi. Katanya tadi di live comment ini sempat baca, apa ya tadi itu, Muhammad pernah nggak bilang jalan dan kebenaran? Nabi Muhammad itu petunjuk dari jalan yang lurus. Ali Imran ayat 31, Al-A'raf ayat 143. Nunjukin jalannya. Karena kami tidak menyembah jalan. Panas jidat